Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saya bersyukur boleh melayani kembali di tempat ini. Mungkin terakhir 2024 ya, dan tadi pagi juga boleh melayani. Jadi saya bersyukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu, hari ini saya diberikan tema yang unik ya, menjaga kesehatan jiwa. Nah, tema yang ada unsur psikologinya di dalamnya, menjaga kesehatan jiwa. Ya, semoga ini bukan tema yang dibutuhkan oleh gembala kita seorang, tapi setiap kita gitu ya, bagaimana menjaga kesehatan jiwa masing-masing. Bapak Ibu, saya akan membuka suatu firman Tuhan, sudah saya taruh di depan dari Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 31. Saya akan bacakan buat kita semua. Nanti setelah itu ada satu ayat firman Tuhan lagi. Nanti Bapak Ibu baca bersama-sama. Yesaya 40 ayat 28 sampai dengan 31. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Satu lagi dari Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kita akan baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu coba lihat gambar ini. Mungkin kita gak pernah gitu ya main di sirkus. Ya, kita gak pernah main juggling bola gitu ya. Tapi sebetulnya di dalam kehidupan kita, kita itu selalu juggling. Kita itu punya banyak peran, punya banyak kepercayaan, punya tugas dan tanggung jawab. Dan setiap hari kita tuh mainin peran itu. Kita bertanggung jawab atas setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita, gitu ya. Dan kita berusaha supaya nggak ada sesuatu pun yang jatuh dari tangan kita. Ya, kita pegang keluarga, pegang kebutuhan finansial, mungkin punya perusahaan, kerja sama orang, pelayanan, apapun itu, relasi mertua gitu dengan menantu dan lain-lain, kita berusaha supaya semua seimbang. Kita juggling gitu ya. Masalahnya berapa lama kita kuat juggling? Belum lagi kita sambil jalan. Ya, itu bahaya sekali. Bapak Ibu kalau dipikir-pikir ya, ini saya ngelihat minggu ini ya. Minggu lalu saya melayani khotbah, Kamis saya juga khotbah, Jumat saya jemput anak saya dari Karawaci, Sabtu saya workshop, Minggu pagi tadi khotbah, siang ini khotbah, setelah ini saya workshop. Saya pikir-pikir, aduh capek juga ya, banyak hal dalam satu minggu, dari minggu ke minggu semua dikerjakan. Itu baru dari minggu ke minggu. Tapi sehari-hari ya saya mendirikan pusat konseling gitu ya, sama kayak Cimariana di Perhati, saya di Gading, namanya Gading Counseling. Saya jadi founder dan eksekutif director di sana. Saya ketemu klien setiap hari. Setiap kali ketemu klien satu hari bisa 4, bisa 5. Dan kadang-kadang sampai malam, lebih sering. Dari jam 12 dia udah datang jam 1, 3, 5, 7 masing-masing 2 sesi. Pulang-pulang jam 9, udah teler. Terus udah gitu, saya juga merupakan rohaniwan. Di satu gereja Jakarta Pusat, Gereja Isa Al-Masih namanya. Saya melayani pranikah, saya melayani konselingnya gitu ya. Saya khotbah setahun mungkin 4-5 kali dan juga kadang-kadang rapat-rapat ikut.
Lalu ternyata ada lagi, saya ketua asosiasi konselor Kristen Indonesia yang saya pengen segera alihkan ke orang lain gitu ya. Tapi saya masih ngurusin sampai sekarang. Dan saya punya keluarga di rumah, 1 istri, 3 anak plus 1 keponakan ikut. Saya pikir wah gimana ya caranya juggling supaya saya tetap sehat, supaya saya nggak jatuh sakit ataupun stroke begitu ya. Semua baik-baik saja dan menyadari perut makin buncit, kepala makin botak gitu ya. Wah ini kayaknya perlu membahas tentang ya kesehatan jiwa buat saya sendiri juga gitu ya. Banyak diurusin. Tapi beberapa waktu yang lalu saya bagiin ini ya. Saya minta survei gitu ya. Ternyata banyak sekali. Ibu-ibu ngurusinnya banyak sekali di rumah kan. Baru di rumah. Ngurusin masak. Ngurusin masak itu berarti makan siang. Pagi, siang, malam bisa berbeda. Lalu ngurusin anak-anak. Ngurusin sekolahnya. Ngurusin suaminya. Ngurusin supirnya, gitu ya, supir buat anak, ngurusin segala sesuatu di rumah itu udah banyak sekali. Belum kalau ibu itu juga kerja, ya buka center juga di sini, wah itu pasti sibuk banget. Terus atau kuliah, ngajar pasti banyak banget. Bapak-bapak sama, punya perusahaan, punya keluarga, harus ngatur finansial, ngatur ini dan itu. Kadang-kadang mobilnya dibawa anak keserempet, harus diurusin. Semuanya kita juggling, betul? Setiap hari, sadar gak sadar, kita juggling dengan segala macam peran di dalam kehidupan kita. Gak ada kita tuh santai-santai aja. Makanya gak heran kita bisa merasa seperti ini gitu ya. Aduh banyak banget yang diurusin. Stres luar biasa. Gitu ya. Atau kayak korek api yang makin lama makin turun. Atau kayak lilin makin lama makin habis. Lemes. Kayaknya capek, makin lama makin bongkok gitu ya. Udah kayaknya apinya semangatnya berkurang. Ya. Atau orang bilang, wah kepala gua udah jadi kaki gitu ya. Kebalik gitu. Udah ngurusin muanya. Gitu ya. Sehingga akhirnya kita stres gitu ya. Dan kalau udah stres kita ngapain biasanya? Healing kembali, betul? Wah udah pokoknya bilang nih ya sama Laukung, udah gua mau ke Bali, udah stres. Mau healing gitu ya. Dan menjaga kesehatan jiwa ya tujuannya begitu kan, healing ke Bali. Meskipun hari ini healing, besok tetap pening gitu ya. Kenapa? Karena balik lagi ke rutinitas kita akan ngalamin yang sama lagi. Kita mau healing itu enggak, susah. Nah sebetulnya healing itu kata psikologi yang sering dipakai sehari-hari, padahal healing itu untuk trauma. Jadi orang yang trauma dia perlu healing. Tapi orang yang sibuk, rutin, juggling dengan banyak hal, kita itu sebenarnya perlu rest, perlu istirahat gitu ya. Tapi memang ada banyak level. Kadang ada orang yang jenuh karena melakukan begitu banyak rutinitas gitu ya. Bahkan ada penelitian banyak sekali hamba-hamba Tuhan Pentakosta, hamba Tuhan Protestan itu ya, yang begitu jenuh dengan kegiatannya lalu pengen quit, pengen berhenti gitu. Itu hamba Tuhan, saking banyaknya. Tapi banyak juga dari kita yang sama, mengalami yang sama. Di pekerjaan kita, di rumah kita gitu ya. Itu jenuh. Dan tidak mungkin melarikan diri dari rutinitas tersebut. Tapi ada juga namanya burnout. Burnout itu stres yang dialami sampai kehilangan konsentrasi. Karena rutinitas tadi udah mulai habis semua tenaganya, fisiknya, mentalnya, gitu ya, mind, body, and soul, lama-lama jadi kehilangan konsentrasi, lalu muncul rasa burnout. Physical, emotional, dan mentalnya kelelahan. Sampai akhirnya masuk ke emotional exhaustion, atau artinya udah masuk ke kesehatan mental yang kronis. Waduh, ini udah terkuras, gak lagi bisa berfungsi dengan baik seperti sedia kala. Gitu ya. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat, kesehatan jiwa di Indonesia ini dari 2 tahun lalu aja, 2020 sampai 2022, itu ternyata ditemui 75% orang Indonesia itu punya masalah psikologis. Ya 75%. Itu jumlahnya besar sekali, signifikan sekali. Dan 71% itu punya gangguan kecemasan. Jadi hidupnya cemas terus gitu ya. Dia khawatir masa depannya, dia khawatir gimana anaknya nanti, kuliahnya bagaimana, dia khawatir mungkin makanan anaknya seperti apa, dia khawatir bisa nggak dia tetap
menjaga keseimbangan tadi, melayani suaminya, tapi juga ngurus dirinya sendiri. Kadang udah nggak sanggup gitu ya. Wah, boro-boro dandan lah, ngurusin rumah aja berantakan terus, mau dandan udah biarin aja. Itu kecemasan itu muncul. Sampai di atas 70% juga, 72,9% mengalami depresi. Ya, belum lagi yang bunuh diri, yang trauma itu juga masuk banyak. 75% ngalamin seperti itu. Ya, bahkan ini saya meneliti sendiri di tempat saya melayani, namanya Guiding Counseling. Setiap tahun kita selalu hitung statistik orang-orang yang datang. Dan 75% yang datang itu orang-orang Kristen. Ya, jadi sebetulnya dari masalah psikologis tadi yang 75%, kita itu nggak imun. Bahkan dari kita banyak mengalami masalah-masalah kesehatan jiwa. Cuma di gereja mungkin nggak kelihatan. Di kantor sama teman-teman gak kelihatan. Tapi sebetulnya hatinya, hidupnya gelisah, depresi, sedih gitu ya. Atau kayaknya sedih terus tapi panjang gitu ya. Itu banyak terjadi. Dan orang gak sadar. Kenapa ya kok bisa? Saya orang Kristen, saya melayani Tuhan, saya kenal Tuhan, mencintai Tuhan. Tapi kok tetap ada rasa-rasa depresi, cemas dan berbagai macam isu kesehatan jiwa kita. Kok bisa itu? Ya karena memang kita itu tidak imun dari masalah kesehatan jiwa. Kalau kita tidak urusin, kalau kita tidak mau taking care diri kita, maka hal-hal seperti itu bisa terjadi dalam keseharian kita. Dan Bapak Ibu gak heran kalau tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu juga banyak mengalami problem dalam body, mind, and soul-nya. Artinya kesehatan jiwanya. Ya misalnya Daud aja. Daud itu di 2 Samuel 21 ayat 15. Daud itu mengatakan dia merasa lesu. Dia merasa lelah dan lemah. Kenapa? Karena dia harus perang terus menerus dengan orang Filistin. Sampai dia begitu capek. Di Mazmur 138 ayat 9 bilang Daud itu kehabisan tenaga dan remuk redam. Physically drop, dia capek sekali. Dan Mazmur 62 bilang air itu telah naik hingga lehernya, merasa tenggelam dan tidak ada tempat bertumpu. Sampai dia tuh merasa helpless, udah aduh lelah sekali tubuhnya dan jiwanya, udah gak tahan. Dan juga Musa ya, seorang nabi yang kita tahu, kita kenal luar biasa hebatnya. Ya. Tapi dia sendiri juga punya kelelahan mental gitu ya. Dia itu, saya ngelihat Musa itu sebetulnya pribadi yang banyak cemasnya. Dia itu lahir dalam situasi kondisi yang mencekam, mau dibunuh anak-anak laki-laki, lalu dia dialirkan di sungai Nil gitu ya, lalu diambil oleh istri Firaun. Jadi dia ini begitu tumbuh, dia menyadari saya ini orang Ibrani atau orang Mesir. Kok rasanya gak fit in di dua dunia ini gitu ya. Di Ibrani gak cocok, di Mesir juga kayaknya beda. Memang mamanya datang lalu menyusui dia, tapi juga meninggalkan dia kembali. Mulai banyak kecemasan gitu ya. Attachmentnya dengan caregivernya tuh nggak jelas. Sampai satu titik dia ngelihat orang Mesir, orang Ibrani itu disiksa oleh orang Mesir. Dia bunuh orang Mesir itu. Dia pikir mungkin bisa diterima oleh orang Ibrani. Ternyata enggak juga. Sehingga akhirnya dia harus lari pergi kabur dari Mesir keluar. Meninggalkan orang-orang Mesir dan sukunya sendiri. Dia harus pergi menjauh. Untuk apa? Untuk mencari keselamatan. Gimana dia gak cemas? Sebagai anak pangeran, tapi dia harus pergi dari Mesir. Sampai akhirnya Tuhan suruh dia apa? Tuhan suruh dia kembali. Nah pada saat suruh dia kembali mengeluarkan orang-orang dari Mesir, dia bilang, aduh Tuhan jangan saya deh, Tuhan jangan saya deh. Saya gak bisa ngomong, saya gak bisa Tuhan, saya gak bisa mimpin, cemas sekali. Sampai Tuhan kesel. Waktu itu udah Harun, kakakmu, udah panggil Harun. Harun yang jadi penyambung lidahmu, kamu yang seperti Allah yang ngomong. Padahal Tuhan maunya, Tuhan bicara langsung sama Musa. Enggak tuh, dia gak confident, dia cemas, dia pergi. Begitu pergi, bangsa Israel dibawa keluar gitu ya, tetap rasa cemas itu muncul. Ribut berantem dengan bangsa Israel yang dia gak bisa kontrol gitu ya. Dia marah, dia sampai pukul batu gitu ya. Sampai suatu momen dia terpaksa, dia harus hitung satu persatu. Dia layani konseling satu persatu. Supaya benar. Nah Bapak Ibu, orang yang terlalu takut salah gitu ya, gak berani salah.
dan harus perfeksionis, itu juga sebetulnya menyimpan kecemasan. Karena takut nanti salah. Sampai akhirnya Yitro mertuanya menasehati dia untuk ayo jangan begitu, delegasiin tugas masing-masing. Jangan semua kamu pegang, bagi-bagi. Kenapa kamu capek, kamu burn out, kamu gak tahan, orang Israel nunggu begitu lama. Nah, akhirnya mulai dia berikan setelah dapat counsel, tapi cemas sebetulnya. Ya, lalu juga Elia itu sama, dua nabi ini Musa dan Elia pada saat transfigurasi Yesus dia ada dua-duanya. Dan Elia kurang hebat apa? Ya, dia memberikan persembahan, lalu disiram air, api turun dari surga, nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal, dia sembelih semuanya, luar biasa. Tapi begitu dia menyadari bahwa bangsa Israel tidak mau bertobat, tidak mau berubah, bahkan rajanya dan ratunya kejar dia dan bersumpah untuk membunuh dia, menjadikan persis sama seperti nabi-nabi yang dipenggal, yang disembelih itu di esokan harinya, maka Elia stres, marah, sedih, kecewa, lalu kabur. Dan pada saat kabur, di raja-raja itu kita baca kalau dia itu sebetulnya lari ke padang gurun untuk mati, gitu ya. Pengen mati, udah nggak mau hidup lagi. Kenapa? Karena kesehatan jiwanya terganggu. Segala hal yang dia lakukan secara excellent, hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Apa yang dia lakukan? Adalah ku mati aja lah. Ya depresi betul. Ya, kenapa? Karena kalau dia mau sekedar menyelamatkan diri, Bapak Ibu, dari bangsa Israel, dia lari ke Beersheba, wilayahnya Yehuda, itu udah aman. Sudah cukup di situ aja. Karena Israel sama Yehuda perang, nggak mungkin tentara Israel kejar sampai wilayah Yehuda. Tapi dari Yehuda dia pergi lagi keluar ke padang gurun. Dan di padang gurun dia tinggalkan bujangnya. Untuk apa? Untuk masuk lebih dalam ke padang gurun, untuk mati. Yaitu bukan hanya menyelamatkan diri, tapi betul-betul dia tuh depresi. Nah itu para tokoh-tokoh Alkitab, hamba-hamba Tuhan mengalami seperti itu juga di dalam jiwanya. Nah bagaimana dengan kita? Ya kalau kita ini punya tanda-tanda kayak begini gitu ya. Kita mulai withdraw, kita mulai menjauh dari komunitas kita, mulai menjauh dari gereja kita. Kita nggak mau melakukan aktivitas-aktivitas yang biasa kita suka. Gitu ya. Oh biasanya kita suka kumpul, main badminton bareng gitu ya, atau main sepeda bareng, atau datang bersekutu bersama-sama gitu ya. Bikin kelompok kecil sama-sama, terus kita udah mulai nggak males, kita nggak suka. Nah kita mulai lihat tanda-tanda apa ini, makin lama makin menjauh. Ya lalu udah gitu merasa depres, merasa aduh saya sedih terus, nggak enak, nggak nyaman gitu ya. Nah bahkan feeling hopeless, rasa aduh udah nggak punya harapan, semuanya tuh putus asa. Itu tanda-tanda kesehatan jiwa kita terganggu. Ya, apalagi semakin jauh kita merasa spiritual disconnection, merasa Tuhan sendiri diem aja, nggak bicara apa-apa sama kita, abandon hidup kita. Dan akhirnya merasa Tuhan jauh sampai akhirnya ragu. Ada gak sih Tuhan? Bener gak sih Tuhan itu menolong dan mengasihi kita? Bener gak sih seperti firman-Nya? Dia menjaga dan memelihara kita. Bahkan dalam lembah kekelaman gitu ya, gadanya dan tongkatnya menjaga dan menghibur. Bener gak? Saya gak percaya. Waduh, itu berarti kesehatan jiwa kita sudah terganggu. Ya artinya apa? Kita perlu menemukan kembali balance dalam mind, body, and soul. Menemukan balance menjaga kesehatan jiwa. Kita sangat perlu menjaga kesehatan jiwa kita. Nah apa sih yang firman Tuhan katakan? Ya, kalau tadi kita baca dari Yesaya 40 gitu ya. Ayat 28, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung, tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ya, itu artinya apa? Ya, Tuhan itu yang omnipotent, bisa melakukan segala sesuatu, dan infinitely wise, sangat bijaksana, tidak terbatas pikiran dan hikmat dan pengertiannya. Tapi Tuhan yang sama itu menciptakan hari ke-7 untuk beristirahat. Dia gak perlu istirahat. Dia very powerful. Dia menciptakan alam semesta, semuanya dari ujung ke ujung. Tapi dia menciptakan satu hari, bilang semuanya sangat baik, dan di hari itu dia beristirahat. Karena dia tahu
bahwa manusia dan segala ciptaannya sebetulnya perlu menjaga kesehatan jiwanya, soul and spiritnya. Dia perlu ada sabat, dia perlu untuk bisa rest dan tinggal tenang dalam Tuhan. Maka dia ciptakan hari di mana manusia yang secara khusus bisa masuk ke dalam sistem di kronos ini, di sejarah manusia ini, untuk dia bisa cari Tuhan, beristirahat. Itu yang Tuhan berikan. Tapi kalau kita melihat gitu ya, bahwa sebetulnya kita belajar dari Elia, kita menemukan bahwa Elia pun hamba Tuhan yang besar lalu bisa jatuh di dalam kesehatan jiwanya. Tuhan itu bisa tolong dia. Betul-betul secara pribadi Tuhan menolong. Gimana caranya? Di ayat 5, Elia itu habis kabur gitu ya. Tuhan bilang, ayo kamu, dia berbaring dan tidur. Tapi malaikat itu membangunkan dia. Bangunlah, makanlah. Dan ketika melihat sekitarnya, di kepalanya ada roti bakar, ada kendi berisi air, lalu dia makan dan minum. Kemudian dia ngapain? Dia berbaring pula. Kenapa? Karena memang niatnya pengen mati kan. Tapi malaikat Tuhan datang lagi untuk kedua kalinya. Sentuh Elia dan berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka Elia bangun, makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, dia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni ke gunung Horeb. Lalu ke ayat 11, di situ dia cari Tuhan. Dan dia udah punya bayangan, Tuhan itu kalau datang seperti apa. Dan maka dia keluar, berdiri di gunung, maka ada angin besar lalu dan kuat. Membelah gunung-gunung, memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tapi Elia cek, ternyata tidak ada Tuhan di situ. Lalu Tuhan menghadirkan angin begitu besar, ya. Habis angin datanglah gempa. Tapi ternyata tidak ada Tuhan juga di situ. Lalu setelah gempa datang api, tapi tidak ada Tuhan di api itu. Sampai akhirnya ada bunyi angin sepoi-sepoi basah. Baru Elia sadar, ini Tuhan datang. Elia mendengar, dia selubungin mukanya dengan jubah, lalu pergi keluar, berdiri di pintu gua, dan Tuhan nanya, how are you? Apa kerja kamu di sini, hai Elia? Kamu kenapa? What's wrong with you? Dia bilang, aku kerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Kenapa? Orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbahmu, membunuh nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Sebenarnya Elia lebay ya, karena masih ada 7.000 nabi yang Tuhan pelihara. Elia bilang gak ada, habis semua, tinggal sendiri. Nah, tapi apa yang Tuhan lakukan sama Elia? Ya, kita bisa lihat ya, Tuhan itu memvalidasi situasi kondisinya Elia. Tuhan itu mengizinkan Elia itu pergi sementara, kabur. Mengizinkan Elia itu sedih, tidur, marah, Tuhan izinkan. Bahkan Tuhan tuh pelihara, diizinkan udah lari sampai ke padang gurun. Bahkan Tuhan bilang jangan sampai padang gurun doang, terusin lari sampai gunung Horeb, tempatnya Tuhan. Dia lari ke sana. Dan pada saat di perjalanan Elia udah nyerah tidur, Tuhan itu kasih roti, kasih air. Kenapa? Karena Tuhan pengen Elia ingat. Tuhan pernah kasih pelihara Elia melalui burung gagak memberikan roti dan daging. Bahwa dia itu Tuhan yang sama, yang masih mengasihi Elia, menyayangi Elia. Kalau yang lalu itu Elia kesulitan, saat ini Elia marah gitu ya, menjauh dari Tuhan, depresi. Tuhan ingin mengingatkan kalau Tuhan adalah Tuhan yang sama, mengasihi dan memelihara Elia. Tuhan yang peduli, sama Bapak Ibu. Tuhan yang mengasihi Elia, itu Tuhan yang mengasihi kita juga. Tuhan yang pelihara hidup kita. Meskipun kita marah, kecewa, kesel, bahkan menjauh dari Tuhan. Tuhan mengizinkan karena dia tahu kita lemah, kita ciptaannya. Tapi Tuhan gak pernah tinggalkan. Tapi yang kedua, Tuhan itu bawa Elia ke gunung Horeb. Itu gunung kudusnya Allah, di mana Musa itu bertemu muka dengan muka dengan Tuhan di gunung itu gitu. Tempat yang suci. Dan supaya apa? Supaya Elia itu bisa bicara dari hati ke hati. Ya meskipun tadi saya bilang Elia itu lebay.
Elia ngungkapin semuanya, tapi Tuhan mau mendengarkan. Dan Tuhan tahu tempat yang terbaik bagi kita dan menunjukkan kekuasaannya kepada kita sambil memberikan kasihnya kepada kita. Kadang-kadang kita bingung ya, kita kesel, kita marah, kadang kita ngerasa gereja juga kita nggak bisa ngomong gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang out of nowhere tiba-tiba kontak. Hey, apa kabar gitu ya. Terus dengerin gitu ya. Terus kita bingung, kok ada ya orang kita mungkin udah lama nggak ketemu, terus tiba-tiba ngobrol bisa nemenin lebih dari setengah jam, cerita, dan kita terbuka sama dia. Bisa jadi itu orang yang Tuhan hadirkan gitu ya. Sama seperti Tuhan juga mau menghadirkan dirinya bagi Elia dan bagi kita. Tapi Tuhan juga menjaga kesehatan jiwa Elia. Kenapa? Karena Tuhan itu mengizinkan malaikatnya membangunkan Elia 2 kali untuk makan dan minum, ya lalu tidur lagi. Artinya Tuhan itu memperhatikan brain healthy diet Elia. Aduh, kamu lagi stres, udah tidur dulu, tenang dulu, jangan mikirin yang lain-lain. Oke, makanannya dikasih. Oke, tidurlah. Tadi bangunin lagi, kasih makan lagi, tidurlah. Tuhan juga memulihkan fisik dan mental Elia. Ya, jadi dia mampu berjalan 40 hari 40 malam. Tuhan membuat Elia itu tetap aktif. Ayo jalan 40 hari 40 malam. Dengan makanan yang dia makan, dia mampu jalan. Elia juga mengalami pengalaman istimewa bertemu dengan Tuhan. Elia itu selalu kenal Tuhan yang maha besar, maha kuasa, very powerful, yang bisa melahap habis korban bakaran dengan api, padahal dipenuhi dengan air, ya korban bakaran dan sampai ke parit-paritnya. Tuhan dahsyat sekali. Api dari surga membakar semua. Tapi di hari itu Tuhan itu bisa memanage stresnya Elia dan membangun social connection dengan Tuhan, dengan dirinya. Dikasih angin sepoi-sepoi basah dan dia ngelihat Tuhan ada di situ. Bukan di dalam angin besar, bukan di dalam gempa, bukan dalam api, tapi dalam angin sepoi-sepoi basah. Tuhan yang lembut hadir bagi Elia dan Elia ngerasain di situ. Dan Elia diberikan lagi pemulihan kepercayaan diri. Dia udah minder, udah hopeless. Dikasih lagi visi yang baru, dikasih meaning yang baru, kasih purpose yang baru. Kamu urapi Hazael sebagai Raja Aram, Yehu cucu Nimsi sebagai Raja Israel, dan Elisa sebagai penggantinya. Juga ada 7.000 orang di Israel tidak menyembah Baal. Jadi dikasih reason, dikasih meaning, dikasih purpose. Mau bicara apa sih firman ini semua? Mau bicara bahwa Tuhan itu betul-betul peduli dengan kita. Ya, Tuhan itu peduli dengan jiwa kita, dengan tubuh kita, dengan pikiran kita, dengan rohani kita. Tuhan benar-benar peduli. Ya, terbukti dari apa yang dilakukan kepada Elia. Bahkan Matius 11 ayat 28 bilang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, datang. Kenapa? Karena Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah Bapak Ibu, lucunya ya, di psikologi itu ada 6 faktor yang membuat orang itu punya kesehatan jiwa yang baik. Ya, ada social connection, staying active, managing stress, brain healthy diet, quality sleep, meaning and purpose. Dan Tuhan, pada saat saya baca Elia itu, Tuhan melakukan ini semua buat Elia. Ya, Tuhan berikan satu persatu kepada Elia. Tuhan kasih dia makan, dia kasih tidur. Ya, brain healthy diet and quality sleep udah dapat di awal. Tuhan izinkan dia untuk jalan terus sehingga staying aktif. Bapak Ibu, saya kalau kedatangan orang depresi ya, saya bilang, Pak Michael ini ada yang depresi di rumah kami nih, Pak Michael bisa datang nggak? Bayar berapapun saya bayar Pak, VIP. Saya bilang, oh enggak, saya nggak mau datang ke rumahnya. Kenapa? Bukan tempat saya, bukan rumah saya. Itu kandangnya dia, kadang masukin ke dalam rumah, ke kamar, kamarnya banyak sampah, bau pesing, orang yang gak mau mandi, malah kadang kamarnya dicat, warna hitam gitu, wah pokoknya gak enak banget. Ntar begitu saya datang, tiba-tiba, pergi, siapa kamu pergi? Maka gak bisa saya melayani. Tapi begitu saya bilang, oke, bawa orangnya ke Gading Counseling. Nanti orangnya itu mungkin dari Pluit, dari mana datang, mau gak mau dia dimandiin sama orang tuanya, keluar, bawa. Begitu sampai jalan, sampai Kelapa Gading, dia ngelihat
pohon hijau, banyak orang-orang lewat. Oh, Lapiasa udah berubah ya jadi Gavoy apa itu. Begitu nyampe ke tempat saya, mukanya udah cerah sebagian. Udah 50% tertolong. Kenapa? Karena memang harus stay aktif, dibawa keluar. Udah 50% tertolong. Nah, Tuhan membawa Elia sama. Bahkan dia membangun social connection dengan Tuhan. Gitu, dan kasih meaning dan purpose. Semua diatur oleh Tuhan. Itu suatu hal yang amazing sekali. Ya, artinya Bapak Ibu, kita juga sama. Kalau kita mau punya jiwa yang sehat, kita harus manage, kita harus maintain keseharian kita seperti ini. Gimana kita managing stresnya? Ya. Kadang saya kalau udah capek sekali, saya masuk kamar mandi, tutup, mandi air panas. Wah, lama udah, orang istri saya bilang, "Waduh, mandinya lama banget." Iya, sengaja. Kenapa? Saya nikmatin di tengah-tengah air panas itu, rasanya saya relax gitu ya. Dan gak akan ada orang yang ganggu di kamar mandi, gak ada yang masuk ke dalam. Nah, temukan cara kita sendiri gimana caranya managing stress. Gimana caranya supaya kita bisa istirahat. Nah, ini ada sedikit tips. Nurturing your body, exercise. Kapan kita punya exercise? Gitu ya. Mungkin jalan, mungkin sepeda, gitu ya. Mungkin gym. Tapi mulailah exercise dengan mindful. Ya, jangan sambil, niatnya exercise, ternyata makan bakso, makan nasi goreng. Maka itu kita nggak exercise gitu ya. Itu cuman cari excuse. Tapi juga eat a healthy diet itu menolong tubuh kita dan tidur. Bapak Ibu, saya pernah, istri saya itu pernah ke psikiater ya. Karena dia juga punya gangguan kecemasan beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama. Dan begitu psikiater kasih obat yang pertama dia minum itu justru membuat dia tidur. Kenapa? Karena semakin istri saya cemas, semakin dia gak tidur. Dan begitu dikasih obat, tidur. Pelan-pelan makannya diatur, dijaga, lalu diminta exercise. Dari tubuhnya loh. Maka jiwanya makin lama makin pulih, makin pulih, makin pulih. Ya, bagus. Jadi harus 3 hal ini kita perlu jaga dengan baik. Nah, dan juga nurturing our mind. Kita practice mindfulness and breathing. Sekarang ini udah jarang ya. Kita kalau ngurusin anak aja, kita pegang gadget. Lalu, iya, temenin anak, iya papi temenin, iya mami temenin, tapi pegang gadget. Kita tidak mindful. Nah, kalau kita mau pegang gadget, mainlah pegang gadget. Mau main PS5, mainlah PS5. Jangan sambil yang lain-lain. Mau ngurus anak atau mau pergi bareng, pergilah bareng. Gak usah keluarin gadgetnya. Itu artinya kita practice mindful. Ya, dan limit mental overload. Tahu kalau terlalu banyak kerjaan, terlalu banyak screen time, terlalu banyak activity. Kita harus batasi gitu ya. Bahkan mulai ambil relax, menenangkan diri, dengerin musik dan lain-lain. Atau challenge our mind. Oh iya, kita nih perlu nih men-challenge pemikiran kita gitu. Wah, kita udah ada umur, kita main seperti TTS gitu ya, atau mungkin belajar bahasa. Wah, bahasa Indonesia lancar, Inggris lancar, Mandarin lancar, bahasa Rusia mungkin, itu bahasa Jepang, gitu, supaya men-challenge pemikiran kita. Maka itu membuat kita juga punya kesehatan lebih baik. Dan nurturing your soul. Ya, kita bisa connect with nature. Kita bisa pergi bersama dengan teman-teman, membangun relasi yang meaningful, punya aktivitas yang baik, bahkan berdoa, bersyukur. Kalau kita punya kelompok kecil, punya pemuritan, waduh itu bagian daripada membangun soul-nya kita. Lalu sama-sama pergi retret, itu udah jelas nurturing our soul. Nah, itu sesuatu hal yang kita perlu perhatikan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan peduli dengan diri kita, Tuhan peduli dengan kesehatan jiwa kita. Kita juga perlu peduli. Bahkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, setiap komponen dalam hidup kita, itu Tuhan berikan supaya bisa mengasihi diri kita dan orang lain. Jadi kita punya self awareness yang baik. Oh iya, apa yang kita kerjain? Kita punya karir, itu juga buat Tuhan. Kita punya kehidupan personal, finansial, olahraga, physical, bahkan membangun family, itu juga buat Tuhan. Tengah-tengahnya itu buat Tuhan. Kita punya bahkan sosial dan spiritual, itu semuanya itu buat Tuhan. Untuk kita tuh bisa memuliakan Tuhan. Kalau kita sadar tahu bahwa apa yang kita kerjakan buat Tuhan, yang kita kasihi, ya, maka kita itu akan memperhatikan berbagai macam komponen hidup kita. Akhirnya nggak ngasal. Ya. Dan
yang ketiga itu belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Ya, bahasa Ibraninya kafah, bind together. Tuhan tuh rindu kita tuh bisa punya attachment yang dekat sama Tuhan. Yesaya 40:31 bilang orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Ya, artinya kita menjadi pribadi yang tidak mengadakan pengertian kita sendiri. Capek Bapak Ibu, kita semua atur, berusaha kontrol kehidupan kita pakai pikiran kita sendiri. Ada juga kita putus asa. Dan justru belajar untuk rendah hati, bergantung kepada Tuhan. Setiap pagi cari Tuhan, merindukan Tuhan, dan membangun kepercayaan bahwa Tuhan itu memelihara. Jadi bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena keyakinan kita sendiri. Dan kenapa? Karena kita manusia yang lemah, kita bisa lesu dan tersandung. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, Tuhan tuh hadir. Mengandalkan iman kepada Tuhan, berharap penuh kepada pimpinan dan penyertaan Tuhan. Nah, ini yang membuat kehidupan kita, kesehatan jiwa kita tuh makin lama makin baik, makin sehat. Dan betul-betul hidupnya memuliakan Tuhan. Ya, tadi kita baca firman Tuhan itu di Filipi tadi gitu ya. Filipi 4 itu mengatakan gitu bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Ya, jadi ada damai sejahtera Tuhan melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Tapi di dalam Yohanes 15 ayat 4 gitu ya. Ya, Tuhan mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku. Tuhan tuh rindu kita tuh terus tinggal di dalam Tuhan. Jadi datang sama Tuhan, tinggal di dalam Tuhan senantiasa, dan Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Kita bersyukur, ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Engkau peduli dengan kesehatan jiwa kami. Engkau menunjukkan Tuhan dengan Engkau memelihara, menjaga kesehatan jiwa Elia yang kami boleh pelajari melalui firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan, kami percaya Engkau begitu peduli kepada kami. Dan Engkau juga memberikan begitu banyak komponen hidup di dalam keseharian kami yang justru menolong kami untuk mempersembahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan kami juga mengasihi diri kami, mengasihi sesama kami. Tuhan tolong supaya di dalam keseharian kami tetap menjaga kesehatan jiwa kami. Kami juga boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kami boleh melekat kepada Tuhan seperti ranting kepada pokok anggur. Dan bagaimana kami mengalami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong kami menyadari kami adalah manusia yang lemah, manusia yang memerlukan Tuhan. Dan kami tahu bahwa pada saat kami bertemu dengan Tuhan, kesehatan jiwa kami pun Engkau perhatikan ya Tuhan. Dan kami juga dapat bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang terus memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan terus menolong kami, memakai kami. Dan apa yang kami kerjakan ini boleh menjadi hal-hal yang berdampak bagi sekeliling kami, bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.